Masjid SMA Negeri 1 Mayang. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu duta anti narkoba Kabupaten Jepara periode 2024-2025. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Cinta Detaniantan Pranesti dan rekan saya bernama Ayo Betul Ais. Oke, langsung saja kita perkenalan langsung bersama Kak Selamat. Kak Selamat berperkenalan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dari kita semua. Perkenalkan, saya Selamat Widarjo, favorit Duta Anti Narkoba Kabupaten Jepara 2024-2025. Kak, bagaimana sih perasaan kakak menjadi salah satu duta anti narkoba? Pastinya untuk saya, untuk menjadi duta anti narkoba itu perasaannya sangat senang sekali. Karena pada dasarnya kan, siapa sih yang nggak pengen menjadi role model yang dilihat banyak orang, yang menginspirasi banyak orang? Pastinya kalian juga pengen kan? Nah itu perasaan saya sangat senang sekali. Mengapa saya bisa sangat senang sekali? Karena pada dasarnya saya memang dari dulu memang suka di dunia modeling. Jadi gitu, saya suka di dunia fashion, di dunia modeling. Lalu saya gimana nih untuk mengembangkan hal-hal tersebut biar saya bisa mendapatkan jati diri saya gitu. Lalu saya cari-cari sumber di sosial media, lalu saya membukanya, lalu saya menemukan duta anti narkoba. Lalu saya mengikutinya, lanjut saya audisi. Nah setelah itu selanjutnya saya menjadi dan dinobatkan menjadi favorit duta anti narkoba. Nah sebelum itu diselamatkan nih teman-teman, saya menjadi favorit itu juga karena like dari teman-teman SMA Negeri 1 Mayang, dan saya alhamdulillahnya bisa tembus like sampai 563. Sangat senang sekali karena memang itu suatu privilege, karena gimana anak-anak SMA Negeri 1 Mayang itu memang aktif di sosial media, disuruh gurunya buat like, dia like juga. Jadi gitu, makasih juga buat keluarga SMA Negeri 1 Mayang dan juga bapak ibu guru, keluarga saya, rekan-rekan saya, para alumni yang sudah ikut bantu like saya dan share ke teman-temannya gitu. Oke, awal mula Kak jadi duta Arab itu bagaimana sih perjalanannya? Ya, perjalanan dari awal nih, dari ke pendaftaran dulu. Ya, dari pendaftaran pastinya di sosial media, di akun Instagramnya Duta Anti Narkoba. Lalu saya lanjut ke gimana tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis dan wawancara tersebut saya lakukan dan rekan-rekan saya lakukan itu di pendopo Kabupaten Jepara. Nah, itu di sana saya tes tertulis, menjawab pastinya di kertas, dan setelah itu saya melakukan tes wawancara langsung dengan Bunda Aida. Kebetulan Bunda Aida tersebut memang ketua BNN provinsi, yaitu orang hebat pastinya. Saya ditanyakan tentang program kerja, saya ditanyakan tentang hal banyak lah tentang apa itu narkoba, apa itu bahaya narkoba dan lain sebagainya gitu. Lanjut saya dinobatkan atau dinyatakan lolos ke 30 besar tersebut itu dengan cara gini. Aku tidak menduga kalau diri saya itu bakal lolos. Itu jadi gini, aku habis mandi, terus sorenya aku buka baju. Nah, buka baju itu belum ganti baju. Terus habis itu aku gini, kira-kira aku lolos gak ya, kira-kira aku lolos gak ya, mikir kayak gitu. Terus habis itu pas aku udah ganti baju itu hampir 5 menit mau azan maghrib, itu aku dimasukkan ke grup yang memang semua finalis itu. Terus aku ngerasa gini, berarti yang dimasukkan grup ini memang orang yang lolos. Terus aku kayak gini. Terus salah satu admin itu mengatakan gini, selamat yang kamu yang masuk di sini dinyatakan lolos untuk ke tahap selanjutnya sampai dengan final. Terus aku rasa, wah, is really gue masuk di top 30 itu, terus gue nangis pastinya. Itu sangat bangga sekali. Dan terus aku bilang ke orang tua saya, mama gue lanjut ke 30 besar. Terus juga sujud syukur ya, habis itu karena memang udah ada azan maghrib, saya sholat dan juga berterima kasih kepada Tuhan gitu. Dan setelah itu saya dan juga finalis ke-30-nya itu melakukan sosialisasi ke Polres Jepara. Nah di situ dapat ilmu banyak dari Bapak Polres, jadi banyak ilmu tentang bahaya narkoba, undang-undang dari pasal-pasal dan lain sebagainya itu. Setelah itu di hari kedua, bukan hari kedua sih, maaf, di hari selanjutnya, jam-jam selanjutnya itu kita langsung ke PLTU Kabupaten Jepara. Sudah tahu? Belum. Belum. Tapi di sosial media tahu kan, yang pantai yang ada di
harus coba ke sana, ke pantainya juga bagus, dalamnya juga bagus. Kebetulan saya dan finalis dan juga Pak Santo dan Ibu Bunda Aida itu ke dalam. Jadi di situ mengobservasi banyak hal tentang PLTU Kabupaten Jepara di situ. Nah, jadi di situ mendapatkan banyak ilmu dan lain sebagainya. Lalu di hari kedua kita diajarkan catwalk dan public speaking dan lain sebagainya. Pokoknya kita tuh bukan hanya stuck di situ, tapi kita juga berkeliling-keliling juga gitu. Setelah itu di grand final yang ditunggu-tunggu. Di setelah di grand final itu aku memang pendukungnya sedikit, bukan kayak SMA yang dekat di pendopo. Nah itu aku merasa gini, minder, pastinya kan manusia juga pasti masa minder. Apalagi orang-orang itu memang dalam public speaking-nya udah bagus, ilmunya memang udah mumpuni daripada saya. Terus juga gini, kira-kira aku bakal bisa nggak ya? Tapi teman-teman finalis itu mempercayai kalau memang aku bakal masuk 8 besar gitu. Terus kebetulan nih winnerku nomornya sebelah saya, duduknya di sebelah saya. Terus aku bilang gini, namanya Yudit, gini, Yud kayaknya kamu yang winner deh Yud. Terus aku bilang gini, doain ya Yud, nanti kamu sama aku yang di 8 besar. Nah aku bilang gitu dan gak sengajanya itu dia aja terkabul, sumpah terkabul. Itu bisa gini, ya nama insya Allah ya kita bisa gini dan sebagainya. Terus disclaimer, kita berdua dipanggil ke 8 besar. Gak dipanggil sih, kita diberi handbuket. Ya kita diberi handbuket, terus bilang, kanjut aku jadi bilang kanjut kita bakal 8 besar. Terus aku yang gini, kamu winner Yud, aku juara berapapun aku udah bersyukur yang pertama di 8 besar. Terus dia gini, iya aku doakan kamu yang terbaik. Terus di situ saya mengorasikan suara saya, di situ saya mengorasikan yang dimana itu memang anak-anak muda di Kabupaten Jepara ini memang sudah banyak yang dijadikan untuk penjualan narkoba. Banyak anak SD juga itu saya ingin menekankan ke orang tua, ke guru dan juga teman-teman sebaya saya untuk bisa mengetahui pada dasarnya narkoba itu memang kecil tapi dampaknya sangat besar. Jadi gitu saya memastikan dan juga saya melakukan program kerja saya yang mengutamakan program kerja saya. Lanjut saya dinobatkan menjadi juara favorit. Di situ saya sangat senang sekali karena memang saya tidak menduga saya bisa di 8 besar itu dan saya bisa menjadi juara favorit itu sangat senang sekali. Jadi gitu. Jadi selanjutnya pasangan aku juga masuk 8 besar gitu. Keren sekali. Iya. Pasti sangat bangga lah. Oke, Kak tadi kan bilang ada program kerja, boleh dijelaskan program kerjanya itu apa? Ya, program kerja saya ada 2 nih, dance radio dan juga sosialisasi ke berbagai sekolah. Nah, dance radio tersebut saya lakukan dengan podcast kayak acara pada siang hari ini nih, kita lakukan podcast bersama. Nah, itu gimana saya melakukan podcast? Saya mengupload di YouTube, Instagram maupun di Spotify. Iya, karena memang kan sekarang kita hidup di era teknologi dan digital. Kita harus menggunakan teknologi itu dengan baik. Nah, saya melakukan podcast, bincang-bincang di sosial media gitu. Terus untuk yang sosialisasi ke berbagai sekolah juga saya sudah melakukan banyak nih sosialisasi ke berbagai sekolah. Ya mungkin emang belum banyak tapi alhamdulillah beberapa. Kemarin saya juga mensosialisasikan bersama collab bersama PNR. Di situ saya melakukannya dengan tim PNR dan ke kelas 10 juga sama SMA. Kalian juga pastinya udah tahu kan saya sosialisasi ke berbagai kelas gitu. Lanjut saya yang kedua ada di SMP Negeri 1 Pecanaan, yang dimana saya disuruh oleh pelatih PNR saya untuk bisa menyuarakan bahaya narkoba kepada anak-anak SMP gitu. Saya ke sana memberikan ilmu saya, mengedukasi tentang bahaya narkoba. Lanjut saya bersama Bapak Sartono di SMK Islam Malik Mahmayong. Di situ saya juga mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Di situ saya lebih menekankan untuk tingkat kecerdasan manusia tentang alkohol, karena kan memang sadar gak sadar memang di anak-anak di jenjang sekolah ini memang tugas banyak, yang namanya juga pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya kan memang tugas memang banyak. Nah itu biasanya larinya ke obat maupun ke miras atau enggak memang di lingkup Jepara ini kan banyak kayak urgent tunggal. Nah itu juga biasanya mabuk. Nah itu aku jelaskan lebih, tekankan lagi tentang bahaya kita mengkonsumsi miras tersebut gitu. Saya juga ada rekan saya yang pindah, ketua PMS saya juga mengikuti berbagai saya kemana itu juga mengikuti namanya ada saya Milano. Teman best friend saya mengikuti saya kalau kemana
nyolong ke mungkin SD yang ada di belakang kita, SD ada di 1 Mayang, SMP Negeri 1 Mayang, dan lain sebagainya. Pokoknya di lingkup ke Mayang dulu, karena memang banyak yang anak-anak muda Gen Z itu kurangnya edukasi tentang narkoba, karena sadar nggak sadar itu orang tua banyak yang kerjanya di pabrik, ya kerja di pabrik, lalu dia itu lanjut orang tuanya tidur, nggak mengurusi anaknya, jadi kurangnya edukasi, kurangnya wawasan dari orang tua, lalu dia itu lari ke hal-hal itu, jadi gitu. Motivasi kakak sampai sekarang itu apa? Sampai beli duta itu motivasi besar kakak? Iya, motivasi kedua saya itu saya memiliki idola yang bernama Hamsha Fazara di Syukur Nasional 2024. Itu teteh dari Jawa Barat, cantik gelis banget. Itu kenapa saya bisa terinspirasi dari dia. Dia membuktikan kepada saya dan juga semua orang di Indonesia. Gini, dia yang dulunya tidak bisa public speaking, lalu dia ke Putri Indonesia di top 3 itu bisa public speaking, lanjut dia di Miss Nasional. Itu jadinya cuma 1 bulan. Memorinya apa? Oke. Gini. Berhenti, Pak. Gimana?